Apakah penebusan yang Kristus lakukan bagi kita harus melalui kematian? Dan kalau memang harus melalui kematian, bisakah Tuhan Yesus menderita sakit penyakit saja kemudian meninggal dan tidak harus disiksa? Kalau dikatakan bahwa apakah penebusan harus melalui kematian? Harus. Karena Yesus itu mau menebus kita dengan cara mengganti posisi kita sebagai orang berdosa dan menerima hukuman kita sebagai orang berdosa. Nah, kita orang berdosa ini hukumannya apa? Mati. Mau? Kejadian 2 ayat 17, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Makan buah di Taman Eden itu pasti engkau mati. Roma 6 ayat 23 bilang, upah dosa ialah maut. Berarti memang orang berdosa itu harus mengalami kematian. Nah, kalau Yesus mau menanggung kematian, mau menanggung hukuman dosa kita, ya dia harus mengalami apa yang harus kita alami, yaitu kematian. Makanya Yesus dalam penebusan itu harus mati. Pertanyaannya adalah, mengapa, kalaupun harus mati, kenapa tidak hanya cukup sakit penyakit dan mati? Ya, karena gula darah, ya, mati, atau dia mati karena kecelakaan, atau mati karena apa ya, dimakan binatang buas atau apa? Tidak bisa. Jika terjadi seperti itu, maka tidak ada penggenapan, ya. Bisa dikatakan demikian. Bisa, di satu sisi bisa juga. Tapi ada hal lain yang perlu dipikirkan, adalah bahwa kita ini adalah orang-orang terkutuk. Ya, Pak Sami orang berdosa, orang terkutuk. Saya orang berdosa, saya orang terkutuk. Jadi kalau Yesus mau menggantikan kita, maka dia harus menanggung hukuman layaknya hukuman bagi orang terkutuk. Nah, hukuman bagi orang terkutuk itu apa? Nah, Perjanjian Lama memberitahu kita bahwa orang terkutuk itu dihukumnya harus dengan cara digantung. Ya. Ulangan 21 ayat 23, dia bilang, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi terkutuk tuh gini Pak Sami, kamu tuh saking terkutuk, bumi tidak terima kamu, langit juga pun tidak terima kamu. Jadi kamu harus digantung. Kamu tidak layak bagi surga, bagi langit, dan kamu tidak layak bagi bumi. Makanya kamu digantung. Makanya kita bisa lihat bahwa beberapa praktek hukuman mati itu adalah digantung. Contohnya Yosua 8 ayat 29. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Yosua 10 ayat 26. Ya, Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang. Nah, kita ini orang terkutuk. Nah, Yesus sekarang mau menanggung kutuk kita. Maka dia tidak boleh hanya mati, tapi dia harus mati dengan cara terkutuk, yaitu digantung. Maka Yesus tidak boleh mati karena pedang. Yesus tidak bisa mati diterkam buaya. Yesus tidak bisa mati karena terserang malaria. Tidak bisa. Harus tergantung. Tapi ya bisa juga kan ikat tali di leher, digantung aja kan di pohon. Yeah. Bisa saja tergantung. Tapi ada persyaratan lain dari penebusan itu. Karena penebusan itu harus membawa efek pada pengampunan dosa kita. Nah, menurut hukum Taurat di dalam Ibrani 9 ayat 22, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Berarti harus ada penumpahan darah. Nah, sekarang, pertama, harus tergantung. Dan kedua, harus ada penumpahan darah. Kalau ditusuk dengan pedang saja, itu penumpahan darah ada, tapi tidak tergantung. Kalau ditaruh tali di leher, sini gantung di pohon, tergantung, tapi tidak ada penumpahan darah. Jadi, supaya tergantung dan bisa ada penumpahan darah, untuk hukuman pada saat itu tidak ada lain. Penyaliban. Nah, makanya Paulus bilang dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
terkutuklah. Nah, karena Yesus sudah menanggung kutuk itulah, makanya orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi menerima kutuk atau menjadi orang kutuk, tapi dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya olehnya berkat Abraham diterima oleh bangsa-bangsa lain. Tapi kalau saudara tidak percaya Yesus, ya sudah, saudara tetap orang terkutuk dan harus menanggung hukuman sebagai orang-orang terkutuk. Ya, tapi yang sudah percaya Yesus, kutuknya sudah ditanggung oleh Kristus dan dia bebas dari kutukan.